Selamat pagi Opa Oma, semoga sehat-sehat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam renungan kaum lansia di pagi hari ini. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oma Opa bisa menyiapkan Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. Saya mengambil dari renungan harian sahabat ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, hingga kami pada saat ini bersama-sama diberikan kesempatan untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang sungguh kami yakini memberikan pencerahan dan kekuatan bagi kami untuk tetap menjalani kehidupan, tetap melakukan yang terbaik, menjadi teladan secara khusus untuk Oma. Ya Allah, berikan kami hikmat melalui Roh Kudus sehingga kami memaknai, memahami firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12 saya akan bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seias kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Baik, Oma Opa yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini ya saya tidak tahu apakah Oma Opa juga penggemar drama Korea gitu ya. Jadi akhir-akhir ini itu sedang digandrungi salah satu drama Korea ya, yang di dalamnya ada tentunya kisah percintaan dengan intrik ya, intrik-intrik tertentu, dan itu menyedot perhatian netizen di Indonesia. Bahkan tak jarang acting-acting yang dilakukan oleh aktris ataupun aktor Korea itu menyedot sisi emosional dari penonton di Indonesia. Tak jarang juga di media sosial itu ada yang banyak yang justru malah memaki gitu ya. Khususnya peran-peran dari aktor ataupun aktris Korea yang melakukan peran antagonis gitu ya. Yang perannya jahat, yang perannya jadi mengambil istri atau suami orang seperti itu. Dan ternyata respon dari netizen di Indonesia ini ada yang negatif. Jadi justru ada ada kebawa emosi lah. Dan justru ya ini tentunya kan menjadi keberhasilan ya, berarti para aktor dan aktris itu ya berhasil memainkan peran ngaduk-ngaduk emosi para penonton. Namun
Sungguh disayangkan ketika eh, ada penonton yang justru terlarut dari sisi emosional itu justru melakukan tindakan yang malah merusak nama citra bangsa Indonesia dan bukan tindakan dia kan kebencian gitu ya. Padahal itu kan hanya hanya film, hanya sinetron Korea. Namun ternyata itu bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya, melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kondisi tidak damai sejahtera. Hal itu dimulai dari hal yang sepele, masalah sinetron yang mungkin tidak jauh-jauh ke sinetron atau drama Korea yang mungkin Bapak Ibu yang suka nonton sinetron Indonesia pun kalau sudah termasuk dalam sisi emosional gitu ya, bisa jadi kita akan membenci artisnya gitu ya, aktrisnya yang berperan antagonis, padahal dia cuma berperan itu dan ya, kita melakukan hal-hal yang justru malah membuat kondisi tidak mengenakan, bahkan tidak sejahtera ya. Nah, ini potret yang tentunya kita bisa lihat bahwa bicara menciptakan situasi kondisi damai sejahtera itu ya perlu diusahakan, perlu diupayakan gitu ya, perlu ada wujudnya gitu kan, supaya tercipta itu ya. Kalau tadi melihat dari situasi netizen Indonesia berarti upaya yang dilakukan tidak berhasil untuk menciptakan itu, bahkan jadinya tidak damai gitu. Tindakan yang upaya yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang tidak damai. Namun damai sejahtera dan itu sebenarnya menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap insan, menjadi setiap kebutuhan setiap orang, namanya damai sejahtera, yang itu perlu diupayakan. Dan mengupayakan itu, mengusahakan itu tidak selalu ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Bisa jadi justru dalam kondisi yang tidak damai sejahtera, banyak tantangan pergumulan, kita diajak untuk menciptakan, mengupayakan agar tercipta situasi kondisi damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Oma Opa, surat Petrus yang pertama ini itu ditujukan kepada orang-orang pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia yang mengalami situasi sulit karena iman, tekanan, penderitaan. Dan dalam kondisi seperti itu ada situasi yang dilematis yang mereka harus hayati. Satu sisi yang mereka harus memegang teguh, menghayati iman yang ada. Bahkan itu pun mereka tahu bahwa Kristus menyelamatkan mereka, Kristus itu sumber damai sejahtera. Namun ternyata tantangan pergumulan hidup itu tidak mudah, menyebabkan kehidupan mereka jadi tidak damai sejahtera. Nah, dalam kondisi seperti itu, Petrus memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, tuntunan supaya dalam kondisi itu pun damai sejahtera itu bisa tetap dirasakan. Dan itu perlu diupayakan. Jika di sini diungkapkan ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu setia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dalam kondisi tekanan, dalam kondisi pergumulan, permasalahan, itu bisa mengakibatkan seorang tidak mengasihi saudaranya. Bisa mengakibatkan seseorang mungkin juga menyakiti perasaan orang lain. Namun di sini anggota jemaat di tempat-tempat yang tadi disebutkan tadi diajak oleh Petrus untuk menghayati kehidupan bersama sebagai tubuh Kristus,
bagi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, supaya semua setiap kata, perkataan, dan Anda berarti menghargai perasaan orang lain. Ya. Ngomong jangan ngomong-ngomongnya, ya. Tanpa melihat bahwa itu loh dia punya perasaan yang halus. Ini diajak ya, hargailah perasaan orang lain. Ngomongnya di manage dong, ya seperti itu. Diajak untuk rendah hati juga, karena bicara ya ketika seseorang mungkin dalam pergumulan tekanan, biasanya akan muncul sikap hati, sombongan diri bahwa dia memiliki banyak hal yang harus ditunjukkan supaya orang lain tidak menganggap dirinya, hormati dirinya. Jadi seperti itu. Namun diajarkan untuk bisa senantiasa rendah hati, bahkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Ini kan bicara negatif dibalas negatif, ini negatif. Namun justru di sini diungkapkan, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Dan diajak bukan untuk mencaci maki. Orang Kristen diselamatkan bukan untuk mengutuki orang lain, gitu ya. Namun di sini diungkapkan, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil. Kamu sudah memperoleh berkat, menjadi saluran berkat, memberkati. Bukan mengutuk, mengejek, menyampaikan hal-hal yang tidak baik, tapi justru memberkati. Dan ketika di sini di ayat 11 diungkapkan, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Jadi sikap-sikap yang diungkapkan tadi itu adalah salah satu ataupun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencari, mengupayakan perdamaian, diusahakan. Walaupun di sini upaya itu bisa berhadapan dengan konsekuensi untuk rela berkorban, konsekuensi untuk menahan diri. Ini yang perlu dihayati supaya benar-benar situasi yang ini bisa tetap dihayati, dirasakan oleh setiap orang. Dan tidak ada perceraian, tidak ada perselisihan. Dan inti yang kalau kita perhatikan dengan seksama ya, untuk menciptakan, upayakan perdamaian. Jadi diucapkan jangan membalas kejahatan, perasaan. Bicara terkait dengan pengendalian diri. Jadi untuk mengupayakan sebuah kondisi yang damai sejahtera didahului dengan upaya mau mengendalikan diri. Untuk tidak membalas, untuk bisa memperhatikan, menganggap, bahkan melihat perasaan orang lain, untuk menjaga diri untuk tetap rendah hati. Ini upaya yang bisa dilakukan untuk menghayati sebuah perdamaian. Dan kita, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, punya tugas di sana. Kenapa? Karena kita sudah didamaikan, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus yang berharga bagi kita semua. Maka kita semua opa, oma menjadi agen-agen perdamaian, menjadi duta-duta perdamaian dimanapun kita berada. Dan itu semua harus diupayakan, baik dalam pikiran kita, perkataan kita, tindakan yang mengupayakan bagaimana damai sejahtera itu hadir. Dan jangan jauh-jauh. Ketika kita menghayati kehidupan kita yang ingin damai sejahtera, ya berarti harus diupayakan.
ketika misalnya kita berhadapan dengan sebuah pergumulan konflik atau relasi yang tidak baik dengan yang lain. Kita kepikiran terus ini di pikiran kita ini sampai nggak bisa tidur gitu ya. Itu kan sebenarnya menandakan seseorang tidak damai sejahtera gitu ya. Kalau orang sudah gelisah secara psikologis, jadi damai sejahtera, kondisi situasi damai sejahtera itu bisa dilacak gitu ya, atau bisa dilihat dengan tanda-tanda secara psikologis kita. Apakah kita bisa tidur dengan damai, dengan nyenyak gitu ya. Kalau kitanya nggak bisa tidur nyenyak, banyak hal yang kita pikir-pikirkan ini, jangan-jangan kita dalam kondisi yang tidak, hati kita nggak damai sejahtera. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghayati damai sejahtera? Harus diupayakan, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa. Ini diungkapkan harus mencari perdamaian minimal. Ketika kita ada hal-hal yang kita pikirkan, korwat banget ya ini pergumulan, permasalahan nggak selesai. Saya kepikiran terus ya ini begini-begini. Maka kita diajak untuk mengupayakan perdamaian itu, mengupayakan agar damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan kita minimal. Yang ini yang kadang disepelekan dalam doa. Kita menghayati hati yang damai sejahtera itu kan dimulai dari doa ya, untuk diri kita sendiri. Dan itu perlu kita upayakan untuk menciptakan kondisi damai sejahtera dengan yang lain. Dimulai dengan doa, menghayati hati yang damai, pikiran yang jernih. Kalau hati yang damai tidak akan mungkin bisa terjadi kalau pikirannya kemana-mana. Kita pengen hati yang damai, sejahtera, tapi pikiran kita itu kejelekan orang lain atau enggak hal-hal yang negatif orang lain gitu kan ada dalam pikiran kita, ya kita nggak akan mungkin bisa menghayati hati yang damai sejahtera. Itu harus dibuang dulu. Caranya bagaimana ya? Dimulai dengan step pertama, langkah pertama adalah kita berdoa kepada Tuhan, memohon hikmah, ketenangan hati, damai sejahtera. Dan kita diajak untuk mengupayakannya melalui pengendalian diri kita dengan relasi kita dengan sesama. Ketika ada pergumulan, ketika ada sesuatu hal yang perbedaan terjadi, kita diharapkan bisa mengendalikan. Kalau orang dulu bilang, ketika ada sesuatu hal ya jangan jadi kompor. Jangan ketika ada sesuatu hal masalah yang terjadi, justru kita bukannya mendinginkan suasana, bukannya kita membuat kondisi untuk tenang, untuk mencari jalan solusi yang terbaik, namun justru kata-kata kita, tindakan kita justru membuat api menjadi besar. Maka ini lagi diperlukan pengendalian diri untuk menghayati kondisi damai sejahtera. Dimulai dari diri kita, dimulai dari di tengah keluarga kita, rumah kita. Dan hayatilah sumber sejati damai sejahtera itu adalah Kristus, bukan yang lain. Dan itu perlu diupayakan. Oma-opa yang dikasih Tuhan, dalam kondisi usia lanjut pada saat ini, oma-opa menjadi duta-duta penting sebenarnya untuk menyatakan damai sejahtera. Dimulai dari pengendalian diri, untuk melihat segala sesuatunya dengan arif, bijaksana, memberikan nasihat dengan baik gitu. Itu kan salah satu upaya ya. Misalnya ketika ada anak kita mungkin berdebat dengan berbagai macam hal, kita masuk dengan ayo tenang dulu gitu kan. Ayo kita lihat dulu masalah yang ada dengan skop yang luas gitu ya. Ayo kita atau upaya misalnya hati boleh panas, kepala harus tinggi. Dan itu kan upaya untuk bisa menghayati damai sejahtera Tuhan. Dan di tengah damai sejahtera yang Tuhan karuniakan dan kita rasakan, maka pasti akan ada jalan keluar. Maka pasti akan dituntun untuk mencari solusi yang terbaik. Karena dimulai dengan hati kehidupan yang damai. Jadi bicara kehidupan damai sejahtera ini bukan kehidupan yang baik-baik saja tentunya. Bisa jadi dalam kehidupan itu ada banyak hal yang menerpa, namun hati, pikiran kita, hidup kita akan dimampukan untuk bisa
secara tenang hadapi, bahkan mencari jalan yang terbaik. Sehingga dari situ kita tidak justru menimbulkan pertikaian dan pertengkaran ada ataupun memperkeruh suasana, namun justru menyatakan bagaimana damai sejahtera Kristus yang nyata dalam kehidupan kita, baik dalam pikiran kita, perkataan, perbuatan kita. Dan itu oma opa punya peran di sana. Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan di tengah keterbatasan yang ada untuk oma opa bisa tetap menjadi teladan sebagai duta-duta perdamaian, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, mau apa yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, di tengah kondisi masa pandemi pada saat ini, kami tetap diingatkan untuk menjadi duta-duta perdamaian, untuk mengupayakan perdamaian dimanapun kami berada, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Secara khusus untuk oma-oma yang juga tetap Tuhan berikan kesempatan untuk mewartakan damai sejahtera melalui keteladanan, melalui pengendalian diri, pikiran, perkataan, dan tindakan yang senantiasa juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bahkan bagi gereja. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun kami wujud nyatakan, kami upaya dengan pertolongan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih, kami hendak mendoakan bagi para oma yang pada saat ini menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka, memelihara mereka, mengaruniakan sukacita, kebahagiaan, hati yang gembira dalam kehidupan, sehingga mereka akan dimampukan untuk terus berpengharapan, jadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam setiap keterbatasan dan kelebihan yang mereka miliki. Tuhan yang senantiasa memampukan mereka. Tatkala ada oma opa yang pada saat ini pun dalam kondisi sakit, pemulihan ataupun pengobatan, Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai setiap upaya, memberikan mereka pengharapan, hati yang gembira, tetap berpengharapan dan berserah di kepada sumber sukacita dan hidup itu ada bersama dengan Tuhan yang senantiasa melingkupi. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan Tuhan berkati, tuntun Presiden, kepala daerah, jajaran yang ada, dan kami semua untuk senantiasa bisa melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini dan biasa bisa memulihkan ataupun bangsa ini senantiasa bisa kembali pulih. Untuk kami bisa terus melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan, senantiasa memberikan kami damai sejahtera untuk bisa menghadapi bahkan mengelola kondisi. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah doa kami. Kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa kami di surga, dikuduskan namamu. Kalau kerajaanmu tidak kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang salah kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa sampai semua. Amin. Apa yang Tuhan akan akhiri pertemuan kita di pagi hari ini, dan kita melakukan pertemuan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai hati, mau pas sekalian dari saat sampai dengan